Cara mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu cuma 1 hari aja guys. Ini adalah pengalaman pribadi aku yang bisa kalian terapkan di channel kalian masing-masing. Kemarin ada yang tanya, Bang, gimana caranya agar banyak subscriber? Oke, di video kali ini aku mau berbagi tips rahasia gimana caranya untuk YouTuber pemula kita bisa mendapatkan banyak subscriber dari video-video alami kita. Jadi ini adalah subscriber, bener-bener subscriber orang, bukan robot, dan bener-bener subscriber manusia ya guys ya. Nah, ini tips aku selama ngonten. Sebelumnya aku ngonten short itu di video panjang, aku tuh masih belum terlalu ngonten yang bener-bener video short ya. Jadi aku bener-bener serius ngonten di video short itu sekitar 1 bulan 10 hari, belum 2 bulan. Dan waktu itu subscriber aku masih 9.500 subscriber. Setelah aku rajin ngonten, aku jadwalin, tiba-tiba sampai saat ini subscriber aku itu udah hampir 18.000 subscriber ya. Nah, ini bener-bener alami banget. Trik yang aku pakai ini sangat berguna. Nanti kalian coba aja sendiri, kalian praktekin di channel kalian. Aku jamin kalau kalian pakai trik aku, nanti kalian bisa dapetin subscriber sebanyak itu guys. Oke, yang pertama adalah aku tuh sampai 1 hari itu dapat 1000 subscriber itu pernah guys ya. Oke, yang pertama adalah bikin konten anak-anak. Kenapa bikin konten anak-anak itu? Karena bikin konten anak-anak itu, misalnya nih, kalau anak-anak itu kalian suruh subscriber, kayak kalian suruh subscribe gitu ya. Kalian suruh subscribe, guys, jangan lupa subscribe. Pastinya kalau konten anak-anak kan kita bikin kayak kartun gitu ya. Pasti dia akan jujur, dia akan subscribe kayak gitu guys. Karena kebanyakan di video aku di remix itu kan konten anak-anak ya, kayak konten animasi, kayak kucing, kayak animasi. Kalian lihat aja deh di konten short aku. Di situ aku remix, ada yang sebagian buat sendiri videonya di short itu ya. Itu kan konten anak-anak. Nah, konten anak-anak itu kalau kita nyuruh mereka kayak, guys, jangan lupa subscribe ya, dia pasti akan jujur gitu. Jadi bukan lagi orang dewasa yang nonton. Nah, banyak sekali konten kreator yang bikin konten animasi, konten anak-anak, tapi pendapatannya itu nggak kalah sama konten dewasa, kayak konten tutorial atau konten apa yang bener-bener yang nonton orang dewasa kayak gitu ya. Tapi kalau konten anak-anak itu dia jujur banget ya. Kalau kalian suruh subscribe, pasti dia subscribe ya. Terus yang berikutnya adalah di waktu settingan di YouTube Studio itu kan ada tulisan kalau kalian mau upload itu ada tulisan video dibuat untuk anak-anak atau tidak. Nah, kalian tetap milihnya konten tidak dibuat untuk anak-anak. Loh, Kak, kenapa kok konten tidak dibuat untuk anak-anak? Katanya kan kita bikin konten anak-anak. Kenapa nggak dikasih tulisan aja di setting itu di bagian YouTube Studio dikasih pemilihan konten dibuat anak-anak? Soalnya kan kontennya anak-anak. Oke, di sini aku mau menjelaskan ya. Jadi, kenapa kita pilih settingan konten tidak dibuat oleh anak-anak? Yang pertama adalah, kalian tahu kan, anak kecil itu dia nggak punya HP. Itu pasti HP-nya orang tuanya guys. Pasti orang tuanya mendaftarkan akun YouTube-nya, dia itu menggunakan data orang tuanya, nggak mungkin data anaknya yang masih kecil. Makanya di data analytics studio, YouTube Studio itu yang terdeteksinya itu adalah umur 17 sampai 25 sampai 35 tahun. Karena itu HP orang tuanya, tapi dibuat nonton anaknya. Paham kan? Pasti kalian akan paham. Anak kecil itu nonton animasi, nonton video-video lucu itu pasti diulang-ulang, otomatis dia itu akan nontonnya itu sering, apalagi di channel kita pasti dia akan scroll, ditonton sering kali. Nah, terdeteksi di YouTube Studio kita tetap analitik yang nonton itu 17 sampai 35 tahun. Logikanya aja ya, kalau yang nonton 17 sampai 35 tahun kan nggak mungkin dah suka animasi kayak reaction kayak gitu yang konten animasi anak kecil, kan nggak mungkin. Jelasnya kan anak-anak kayak gitu guys. Dan oke, yang berikutnya adalah nggak usah pakai thumbnail, nggak apa-apa. Kalau video short itu tadi kan video pendek ya, kayak langsung ke intinya kayak gitu. Di video aku sebelumnya aku udah jelasin sih juga. Di situ aku nggak ada thumbnail juga. Jadi menurut aku yang penting
setting aja supaya dilihat menarik, orang klik, anak kecil suka, seneng kayak gitu. Intinya kita harus bisa mengerti anak-anak atau penonton itu menginginkan video kita itu seperti apa sih agar menarik kayak gitu ya. Dan jangan lupa juga di akhir video jangan lupa dikasih tulisan jangan lupa subscribe ya guys ya. Nah itu harus sering-sering kali diingatkan. Setiap video konten aku short, aku selalu kasih tahu teman-teman yang nonton itu jangan lupa subscribe ya guys, biar kalian itu tidak ketinggalan video aku terbaru yang lainnya. Nah aku suka kayak gitu, kayak mengingatkan. Jadi teman-teman itu kayak langsung subscribe gitu, apalagi kan yang nonton anak kecil ya. Jadi otomatis mereka itu kayak secara tidak langsung itu kayak gini loh, kita suruh anak kecil, kita suruh pastinya dia akan gampang mau kayak gitu. Kalian subscribe guys, kalian subscribe. Nah jadi otomatis dia itu akan mau gitu. Kalau orang dewasa kan sulit ya, kita suruh subscribe kadang nggak mau, kadang ya udah nonton videonya aja, mau subscribe pun males kayak gitu kalau orang dewasa. Tapi kalau kita konten anak kecil, konten anak-anak kayak gitu, kayak konten reaction anak kecil, kayak konten animasi kayak gitu, pasti dia akan mau guys. Nah terus bikin konten yang memancing emosional. Memancing emosional itu seperti apa sih? Nih aku kasih contoh ya, aku kasih contoh. Di video short aku, kalian bisa tiru, kalian bisa terapkan, terus kalian cari referensi yang lebih bagus lagi kalau bisa ya. Kalian lihat deh contoh-contohnya di video short aku di situ. Di situ aku cara meningkatkan. Nih ya, aku satu hari itu bisa mendapatkan 1000 subscriber dalam waktu satu hari aja. Makanya waktunya dalam beberapa hari aja aku udah hampir 6.000 subscriber, itu belum 1 bulan ya. Waktu itu aku 9.500, sekarang udah hampir 18.000 subscriber. Nah itu aku sering kayak gini. Ini triknya ya, ini kalian tulis, kalian hafalin, kalian tulis, kalian hafalin, nanti kalian terapkan ya. Ini rahasianya. Waktu aku bikin konten animasi, di situ aku kayak gini. Di situ aku kan ada tulisan, ada menampilkan gambar kayak gambar kucing kayak gitu ya, kayak kucing lucu. Di situ aku buatnya menggunakan aplikasi kayak AI kayak gitu ya. Terus aku di situ aku kasih suara aku, suaranya itu kayak gini. Guys, video ini itu nggak bisa di-subscribe sama orang yang nggak memakai baju biru. Nah, jadi kan anak kecil itu penasaran ya, masa nih subscribe, masa orang yang bisa subscribe ini khusus orang yang memakai baju biru aja, masa sih aku kan pakai baju hitam, masa berarti aku nggak bisa dong subscribe. Nah otomatis orang itu akan mempraktekkan, anak itu ya, bukan orang ya, anak itu pasti akan mempraktekkan apa yang kalian ucapkan kayak gitu. Jadi kayak memancing emosional, otomatis dia akan subscribe. Aku jamin kalau kalian melakukan trikku ini ya, aku jamin kalian pasti dapat subscriber banyak banget kalau kalian rajin kayak gitu ya. Kalian rajin ingetin untuk subscribe, dan kalian kayak pancing-pancing emosional agar anak kecil itu subscribe ke channel kalian kayak gitu. Nah contohnya kayak gini lagi, aku kan pakai baju hitam ya, aku kan pakai baju hitam nih, sekarang pakai baju hitam, oke. Dan di situ videonya itu mengenai animasi apa aja deh, animasi apa aja, yang penting lucu kayak gitu, yang penting anak kecil tuh pasti suka. Kalian kan pasti bisa ngarang tuh, gimana anak kecil tuh sukanya tuh animasi yang apa sih, sesuatu yang lucu kayak gimana sih, nah kayak gitu ya. Dan di situ tuh kalian pancing kayak gini, guys, katanya video ini itu cuma bisa di subscribe sama orang yang memakai baju hitam kayak gitu. Terus aku kayak gini, wah berarti aku bisa subscribe ya karena aku pakai baju hitam. Kalau kalian nggak memakai baju warna hitam, kalian nggak akan pernah bisa subscribe guys. Otomatis anak kecil tuh penasaran nggak sih kalau anak kecil kita suruh kayak gitu? Kalau kita suruh kayak, hah, aku pakai baju biru, kakaknya aja bisa subscribe, masa aku nggak bisa? Nah otomatis dia tuh akan mikir kayak gitu guys. Nah itu tips dan trik penting banget kalau kalian ingin menginginkan tips dan trik rahasianya untuk dapetin subscriber itu yang banyak itu, apalagi yang sekarang lagi ngejar 1000 subscriber ya. Itu pakai trik aku guys. Di sini aku mau berbagi ilmu karena menurut aku kalau aku bisa sukses, kenapa kalian nggak gitu loh. Jadi kalau aku bisa kan harus bisa juga gitu. Jadi jadikan sesuatu itu adalah menjadi motivasi
terapkan buat kalian. Jangan malas ngonten ya, jangan malas ngonten. Ingat, gaji YouTube itu nggak main-main guys. Gaji YouTube itu kalau kita berhasil main di YouTube, wow, itu gajinya melebihi UMR guys, melebihi UMR kota kalian bahkan. Jadi semangat bikin konten, jangan mengeluh, terus evaluasi terus menerus. Kalian harus bener-bener serius, karena aku sendiri itu udah bikin konten itu sebenarnya udah lama, tapi untuk menyeriusin di short itu baru-baru ini guys. Jadi saran aku tetap di jalan kalian sesuai niche kalian. Jangan memaksakan kalau kalian nggak suka ya, jangan memaksakan konten kalau kalian nggak suka kayak gitu. Nah oke, tips dari aku segini aja, semoga membantu kamu. Jangan lupa subscribe dan notifikasi loncengnya itu diaktifkan ke semua ya, agar kalau aku bikin konten video menarik dan video-video yang berarti, yang bermanfaat, nanti kalian akan dapat notifikasi di HP kalian masing-masing. Jadi akan dapat notifikasi muncul kayak gitu ya. Oke, dan segini aja, dan see you next video. Jangan lupa tonton aku video yang lainnya juga ya guys ya.